Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil perbandingan 5 jurnal. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Emeliana, NIM 1810416577. Kelas Manajemen A1 Pagi. Dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Dosen pembimbing Ibu Putih Febri Asari, SEMSI. Latar belakang: pada berbagai bidang, khususnya dalam kehidupan berorganisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur terpenting di setiap kegiatan yang ada di dalamnya. Menurut Nawawi 2005, manusia merupakan faktor keberhasilan dalam suatu organisasi. Perusahaan membutuhkan adanya sumber daya manusia yang potensial, baik pemimpin maupun karyawan, pada pola tugas dan pengawasan yang merupakan penentu tercapainya tujuan perusahaan. Menurut Hasibuan 2007 halaman 170, kepemimpinan adalah cara seseorang memimpin, mempengaruhi perilaku bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan suatu organisasi juga tidak terlepas dari kualitas pemimpinnya, sebab pemimpin yang berkualitas itu mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dalam perusahaan, memiliki kemampuan untuk mengarahkan kegiatan bawahan yang dipimpinnya, mengantisipasi segala perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, dapat mengoreksi segala kelemahan-kelemahan yang ada, sanggup membawa organisasi ke tujuan yang telah disepakati dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor Korwil Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Balai. Judul kelima artikel jurnal. Judul artikel jurnal 1, Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai. Studi pada pegawai Lembaga Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam Bintan Karimun. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, volume 3, nomor 2, 2015, halaman 135 sampai 141. ISSN 2337-7887. Print version. Judul artikel jurnal 2, Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan Payangkubuh Utara, Kota Payangkubuh. A Journal Apresiasi Ekonomi, volume 8, nomor 1, Februari 2020. Halaman 163 sampai 173. Judul artikel jurnal 3, Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang. Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang, volume 4, nomor 1 Oktober 2016. Judul artikel jurnal 4, Pengaruh Kepemimpinan terhadap Motivasi dan Kinerja Karyawan pada Direktorat Jenderal Administrasi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 6.11 2017, ISSN 2337-3067. Judul artikel jurnal 5, Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Amanah Finansi di Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, volume 16, nomor 2 tahun 2016.
Persamaan kelima jurnal. Kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai atau karyawan. Kelima artikel jurnal tersebut menunjukkan permasalahan tentang pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai atau karyawan. Perbedaan kelima jurnal. Jumlah kata pada kelima judul artikel di atas mengalami perbedaan. Judul artikel jurnal 1 mempunyai 8 kata. Bahwa di dalam artikel ini, judul tersebut tidak terlalu panjang, karena judul yang sedikit akan mudah dicari judul artikelnya, dan untuk menggambarkan keseluruhan dari apa yang ada di dalam artikel tersebut, dan mudah dibacakan oleh pembaca. Judul artikel jurnal 2 dan artikel jurnal 3 mempunyai 12 kata. Bahwa di dalam jurnal ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Untuk itu, judul dari artikel ini akan menarik pembaca untuk mengetahui apa isi artikel yang akan disampaikan atau dibahas. Judul artikel jurnal 4 mempunyai 11 kata, bahwa dalam judul artikel tersebut tidak terlalu panjang, yang akan mudah dicari dan dipahami pembaca dari judulnya. Judul artikel jurnal 5 mempunyai 13 kata, bahwa dalam artikel ini mempunyai jumlah kata yang berbeda dari jurnal sebelumnya, yaitu 13 kata. Maka, judul ini mampu membuat pembaca lebih tertarik untuk mengetahui artikelnya. Latar belakang jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5. Jurnal 1, faktor manusia, merupakan masalah utama di setiap kegiatan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa manusia merupakan sumber daya yang paling mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi. Permasalahan dalam organisasi ini adalah tinggi rendahnya kepemimpinan dan motivasi kerja pegawai. Jurnal 2, salah satu upaya untuk mencapai tujuan organisasi dibutuhkan kinerja pegawai sesuai dengan standar dan norma organisasi. Secara umum, kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh faktor individu pegawai dan faktor organisasi. Melalui manajemen sumber daya manusia, aspek kinerja dapat lebih diarahkan secara efektif dan efisien, khususnya berkaitan dengan tujuan organisasi. Jurnal 3. Manusia adalah sumber daya yang berharga bagi organisasi melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Maka, organisasi atau instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya. Sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi banyak dipengaruhi oleh perilaku para pesertanya atau aktornya. Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Jurnal 4, agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, institusi harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi, serta usaha untuk mengelola institusi seoptimal mungkin, sehingga kinerja karyawan meningkat. Menurut Budi Setiawan dan Waridin 2006, kinerja karyawan merupakan hasil atau prestasi kerja karyawan yang dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang ditentukan oleh pihak institusi. Jurnal 5. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi dalam skala besar maupun skala kecil. Suatu instansi didirikan karena memiliki tujuan yang ingin dicapai, sedangkan untuk mencapai tujuan, perusahaan membutuhkan sikap atau perilaku orang-orang yang bertanggung jawab dan memiliki kemampuan kinerja yang baik. Kajian pustaka atau landasan teori. Jurnal 1, teori yang digunakan menurut Kartono 2011.
menurut G.R. Terry dalam Kartono 2011 dan Sedar Mayanti 2001. Jurnal 2, teori yang digunakan menurut Dejainit 2001 dan Anuraga 2008. Jurnal 3, teori yang digunakan menurut Siagian dalam Aziz 2006 halaman 83. Nurkolis 2003 halaman 153 dan Digiptono dan Sakoroza 1999. Jurnal 4, teori yang digunakan menurut Robin 2006 dan menurut Gibson 2006. Jurnal 5, teori yang digunakan menurut Anuraga 2008. Metode penelitian. Jurnal 1, desain penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan statistik dengan sampel sebanyak 41 responden. Metode sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 41 responden menggunakan kuesioner dan analisis data. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan variabel independen dan variabel dependen. Teknik analisis data. Data dianalisis dan diuji menggunakan uji F. Jurnal 2, desain penelitian. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan asosiatif. Metode sampling menjelaskan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh sebanyak 20 orang. Variabel penelitian, variabel terikat atau dependen dan variabel bebas independen. Teknik analisis data. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi linier berganda, dan uji reliabilitas. Jurnal 3, desain penelitian. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kuantitatif. Metode sampling. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian survei melalui teknik wawancara, kuesioner, dan observasi. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel X atau bebas sebagai kepemimpinan dan variabel Y atau terikat sebagai kinerja. Teknik analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam pengelolaan data adalah uji validitas, uji reliabilitas, korelasi produk momen, koefisien determinasi, dan uji signifikasi dan koefisien korelasi atau uji T, uji signifikan, hipotesis, dan regresi linier sederhana. Jurnal 4, desain penelitian. Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan ukuran sampel yang akan digunakan. Metode sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Direktorat Jenderal Administrasi dan Keuangan Kementerian Estado Timor. Variabel penelitian. Tidak ada menjelaskan variabel penelitiannya. Di sini penulis hanya menjelaskan langsung pengaruhnya. Teknik analisis data. Alat analisis yang dipergunakan adalah analisis patch. Jurnal 5, desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Metode sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Amanah Finansi Manado berjumlah 35 orang dan penyebaran kuesioner kepada seluruh karyawan PT Amanah Finansi Manado. Variabel penelitian. Tidak ada menjelaskan variabel penelitiannya. Teknik analisis data.
Teknik analisis data dalam penelitian yaitu uji validitas dan reliabilitas, kuesioner penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis F dan T, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian, Jurnal 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, motivasi dan kinerja staf Institut, Dewan Kawasan dan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, kepemimpinan dan motivasi berpengaruh tinggi terhadap meningkatkan kinerja pegawai, yaitu sebesar 46%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Jurnal 2, hasil penelitian ini menunjukkan kepemimpinan dan motivasi masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Pengujian secara simultan juga menunjukkan kedua variabel memiliki pengaruh positif signifikan. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pimpinan Kecamatan Payakumbuh Utara dapat meningkatkan kinerja pegawai dengan meningkatkan kualitas kepemimpinan dan membangun motivasi karyawan. Jurnal 3, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara kepemimpinan terhadap kinerja sebesar 0,722. Artinya, kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan. Jurnal 4, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Artinya, apabila kepemimpinan semakin baik, maka motivasi kerja meningkat. Motivasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya, apabila motivasi semakin baik, maka kinerja karyawan semakin meningkat. Jurnal 5, hasil penelitian ini menunjukkan kepemimpinan dan motivasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Amanah Finansi Manado. Secara parsial, kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun, motivasi kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penelitian kelima artikel di atas tentang pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja pegawai, maka diperoleh beberapa kesimpulan terdapat peningkatan terhadap kepemimpinan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dan motivasi yang ada cukup signifikan. Namun, temuan ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan dan motivasi sangat berpengaruh. Pemimpin harus memberikan motivasi yang lebih baik lagi kepada bawahannya, agar kinerja pegawai dapat berjalan dengan maksimal. Saran, berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa saran yang diberikan bahwa kepemimpinan dan motivasi ini sangat berpengaruh. Untuk itu, seorang pemimpin harus mempunyai dan memperlihat gaya kepemimpinannya, karena kepemimpinan seseorang pemimpin mampu membuat pegawainya berprestasi dan memberikan hasil dan kinerja yang terbaik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.